Perkenalkan, nama saya Agnes Monika Nona dengan NIM 2401070023 di kelas 3C. Di sini saya akan memberikan video presentasi mengenai materi anemia gizi, stunting, dan wasting. Selanjutnya bisa ditonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai anemia gizi. Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah lebih rendah dari nilai normal sesuai dengan kelompok usia dan jenis kelamin. Anemia gizi khususnya disebabkan oleh kekurangan asupan zat gizi yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah seperti zat besi, asam folat, vitamin B12, dan protein. Penyebab dari anemia gizi ini yaitu yang pertama, kekurangan asupan gizi. Penyebab utama adalah asupan makanan yang tidak mencukupi seperti zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Zat-zat ini sangat vital untuk produksi hemoglobin dan sel darah merah. Yang kedua, gangguan penyerapan. Meskipun asupan gizi sudah cukup, tubuh mungkin tidak mampu menyerap nutrisi dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena penyakit tertentu, misalnya penyakit infeksi. Yang ketiga, pendarahan. Kehilangan darah yang berlebihan, misalnya akibat menstruasi berat, pendarahan usus, atau penyakit parasit seperti cacingan, dapat menyebabkan anemia. Yang keempat itu, peningkatan kebutuhan. Kebutuhan zat gizi meningkat pada kondisi tertentu, seperti masa kehamilan, menyusui, dan masa pertumbuhan cepat pada remaja dan anak-anak. Selanjutnya, pencegahan. Yaitu yang pertama dengan pola makan seimbang, mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan zat besi seperti daging merah, hati, dan ikan, lalu asam folat seperti sayuran hijau dan kacang-kacangan, dan vitamin B12 seperti daging, susu, dan telur. Yang kedua, konsumsi tablet tambah darah. Program pemerintah memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri dan ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan zat besi yang meningkat. Yang ketiga, sanitasi dan kebersihan lingkungan. Mencegah infeksi parasit seperti cacingan yang dapat menyebabkan pendarahan kronis. Selanjutnya itu tata laksana. Yang pertama, suplementasi zat besi. Dengan pemberian suplementasi zat besi, asam folat atau vitamin B12 sesuai dengan jenis anemia yang diderita. Yang kedua, perbaikan gizi, yaitu memberi edukasi dan perbaikan pola makan pasien dengan meningkatkan konsumsi makanan sumber zat gizi pembentuk darah. Yang ketiga, pengobatan penyebab dasar dengan mengatasi penyebab lain seperti infeksi atau penyakit penyerta yang mengganggu penyerapan nutrisi. Yang keempat itu transfusi darah, di mana ini mengenai kasus berat. Pada kasus anemia yang sangat parah, transfusi darah mungkin diperlukan untuk menaikkan kadar hemoglobin dengan cepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua mengenai stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita usia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kondisi ini ditandai dengan tinggi atau panjang badan anak lebih pendek dari standar usianya. Selanjutnya itu penyebabnya. Yang pertama, kekurangan gizi kronis, asupan gizi yang tidak memadai sejak dalam kandungan hingga masa balita. Hal ini bisa disebabkan oleh pola makan ibu hamil yang kurang gizi serta pemberian ASI dan MPASI atau makanan pendamping ASI yang tidak optimal. Yang kedua itu infeksi berulang. Infeksi kronis seperti diare atau ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan meningkatkan kebutuhan gizi sehingga memperburuk status gizi anak. Yang berikut adalah sanitasi dan air bersih yang buruk. Lingkungan yang tidak bersih dapat meningkatkan risiko infeksi yang secara tidak langsung berkontribusi pada stunting. Selanjutnya itu pola asuh yang kurang tepat. Kurangnya pengetahuan orang tua mengenai gizi dan praktik pemberian makan yang tidak memadai. Selanjutnya itu pencegahan. Yang pertama, gizi sejak kehamilan. Memastikan ibu hamil mendapatkan gizi yang cukup, termasuk mengkonsumsi tablet tambah darah secara teratur. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif. Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dalam kehidupan anak.
Yang ketiga, MPASI yang berkualitas. Memberikan MPASI yang tepat waktu mulai usia 6 bulan, bervariasi, bergizi seimbang, terutama protein hewani, dan dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya, sanitasi dan kebersihan. Memastikan lingkungan yang bersih, akses air yang bersih, dan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selanjutnya, pemantauan pertumbuhan. Rutin menimbang dan mengukur tinggi atau panjang badan anak di posyandu setiap bulan untuk mendeteksi dini masalah pertumbuhan. Selanjutnya itu imunisasi lengkap. Memberikan imunisasi lengkap untuk mencegah infeksi penyakit. Selanjutnya itu adalah tata laksana stunting. Lebih berfokus pada pencegahan karena dampak stunting bersifat jangka panjang dan sulit dikembalikan secara total. Namun, intervensi dapat dilakukan untuk mengurangi dampak buruknya. Pemberian makanan tambahan, memberikan makanan tambahan yang kaya protein dan mikronutrien pada anak yang terdeteksi stunting. Selanjutnya, edukasi gizi dengan memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya gizi seimbang, pola asuh dan kebersihan. Selanjutnya, pengobatan infeksi dengan mengobati penyakit infeksi yang diderita anak karena infeksi dapat memperburuk kondisi stunting. Selanjutnya, konsultasi ahli. Melakukan konsultasi dengan dokter anak atau ahli gizi untuk mendapatkan rencana tata laksana yang spesifik. Berikut saya akan menjelaskan materi ketiga mengenai wasting. Wasting atau gizi kurang dan gizi buruk adalah kondisi kekurangan gizi akut yang ditandai dengan berat badan anak yang sangat kurang dibandingkan dengan tinggi atau panjang badannya. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan berat badan yang drastis dalam waktu singkat. Penyebabnya itu yang pertama, asupan makanan yang tidak cukup. Kekurangan asupan makanan secara tiba-tiba, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun jenisnya. Yang kedua, penyakit infeksi akut. Infeksi akut seperti diare berat, pneumonia, atau campak dapat menyebabkan penurunan nafsu makan dan meningkatkan kebutuhan energi, sehingga memicu wasting. Yang ketiga, sanitasi buruk. Lingkungan yang tidak bersih dan kurang akses terhadap air bersih meningkatkan risiko infeksi yang menyebabkan wasting. Yang keempat itu pola asuh yang tidak tepat. Pemberian makanan yang kurang optimal, misalnya anak tidak mendapatkan ASI eksklusif atau MPASI yang tidak bergizi. Baik, selanjutnya yaitu pencegahan. Yang pertama dengan pemberian makanan yang tepat. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkan dengan MPASI yang cukup, tepat waktu, bervariasi, dan bergizi seimbang. Yang kedua, imunisasi lengkap. Imunisasi sangat penting untuk melindungi anak dari penyakit infeksi yang dapat menyebabkan wasting. Yang ketiga, kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan, mencuci tangan dengan sabun, dan memastikan anak terhindar dari penyakit infeksi. Yang keempat, pemantauan pertumbuhan. Rutin menimbang berat badan anak di posyandu untuk deteksi dini. Selanjutnya yaitu tata laksana. Tata laksana wasting harus segera dilakukan karena kondisi ini memiliki risiko kematian yang tinggi. Yang pertama yaitu dengan stabilisasi kondisi. Pada kasus gizi buruk dengan komplikasi seperti edema atau infeksi berat, penanganan medis di fasilitas kesehatan sangat diperlukan untuk stabilisasi kondisi seperti mengatasi dehidrasi atau infeksi. Yang kedua, pemberian makanan terapeutik. Pemberian makanan yang khusus, kaya energi dan protein seperti RUTF secara bertahap untuk mengembalikan berat badan anak. Yang ketiga, pengobatan penyerta. Mengobati penyakit penyerta seperti diare, infeksi, atau dehidrasi. Yang keempat, edukasi dan pemantauan lanjutan. Setelah kondisi membaik, anak perlu dipantau secara rutin dan orang tua diberikan edukasi untuk mencegah kekambuhan. Baik, sekian dari video presentasi saya. Terima kasih.